Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya nih sekarang? Ya. Terima kasih ya untuk hari ini sudah datang ke rumah ibu untuk melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompoknya, sebelumnya teman-teman udah pernah melakukan bimbingan kelompok itu atau belum? Belum. Jadi karena teman-teman belum pernah bimbingan kelompok, maka ibu di sini izin menjelaskan dulu mengenai bimbingan kelompok itu apa. Nah, bimbingan kelompok ini adalah kegiatan di mana nanti kita secara berkelompok saling untuk mengenal diri kita masing-masing, untuk saling bertukar pikiran mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ibu hari ini menentukan materi kita mengenai overthinking. Tetapi sebelum itu teman-teman, kita agar kita saling menjaga satu sama lain, di sini kita harus menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam kelompok ini, agar nantinya kita bisa saling percaya, terus kita juga ngerasa aman untuk menyampaikan pendapat, dan juga kita ngerasa nyaman deh pokoknya di sini. Apapun yang kita keluarkan di sini tidak akan tersebar ke siapapun di luar ini. Jadi kita harus saling sama-sama menjaga dan menghormati satu sama lain ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mulai lagi, kita kenalan dulu nih satu-satu namanya, boleh? Boleh. Oke, dari mana nih? Dari sini? Oke, ini siapa namanya? Yang sebelumnya perkenalkan, nama aku Fitri Nuresa. Ya. Perkenalannya sama ini apa ya? Kedepannya tuh mau jadi apa gitu? Kedepannya kemungkinan saya Pengennya jadi apa? itu cita-cita jadi Nih, keren sekali. Semoga terwujud ya. Lalu selanjutnya mau jadi apa? nama saya Reza Khairulisa. Ya. Depannya saya ingin menjadi seorang dokter. Wah, amin. Lalu selanjutnya? Kenapa? Nama saya Nadira Faizah Zahra. Untuk kedepannya saya ingin menjadi desainer. Selanjutnya? Perkenalkan nama saya Nadira Putri. Kedepannya saya ingin menjadi guru. Selanjutnya? Perkenalkan nama saya Faizah Zahra. Saya masa depannya saya jadi dokter. Oh, jadi dokter. Lalu? Perkenalkan nama saya Sofia Mariani. Kedepannya saya pengen jadi founder. Oh iya. Lalu? Kenalkan saya Keisha. Kedepannya mungkin emang belum terpikir mau jadi apa ke depannya, karena masih bimbang juga, masih mungkin insya Allah jalannya masih panjang. Amin. Jadi dari sekarang juga masih pilih-pilih mau Oke. Karena kita sudah kenalan tadi, lalu oh iya, ibu belum kenalannya. Nama ibu Saskia Putrista. Di sini ibu sebagai guru BK yang nantinya akan menjadi pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok ini. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai bimbingan kelompok itu apa, terus tujuan kita pada pertemuan kali ini itu apa. Jadi selanjutnya ibu akan menjelaskan kegiatan kita yang akan dilakukan hari ini. Nah, kegiatan kita yang dilakukan hari ini itu ada bermain peran,
mengenai sosial drama, mengenai overthinking yang kita sering banget gak sih overthinking kalau malam mengenai apa sih kita tuh kedepannya menjadi apa gitu ya. Nilai kita segini nanti kita mainnya masuknya jurusan ini bisa nggak ya kayak gitu. Itu mungkin kan karena kita sekarang SMA yang nantinya kita bakalan lulus mau jadi apa nih, karena kan harus menentukan tujuan dan keputusan yang benar agar kita tidak salah jalan gitu kan. Jadi mungkin pada kegiatan kali ini kita akan membahas soal itu dan bermain peran. Lalu sebelum itu karena jadi kan kita sudah berkenalan nih, kita mau main ice breaking dulu, boleh? Ice breakingnya kayak tahu permainan yang ini nggak, gepuk konsentrasi? Tahu. Nah tadi udah tahu kan namanya, hafal satu-satu nggak, namanya aja baca apa. Nah nanti saling tunjuk langsung yang salah nanti kena punishment ya. Punishmentnya nyanyi, oke? Oke. Sekarang dimulai ya, dari ibu boleh? Mulai ya, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Saskia Kadila. Dila ke siapa? Dila ke siapa? Langsung tunjuk aja ya. Oke. Dila ke Nadine. Nadine tunjuk orangnya gitu. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Saskia ke Dila. Dila ke Nadine. Nadine ke Airi ke Nisa. Nisa ke Cheryl. Cheryl ke Najwa. Najwa ke Monica. Monica ke Airi ke Zulisia. Saskia ke Nadine. Nadine ke Oh, makasih gue ngerjain. Nisa. Nisa ke Ayu. Nadine ke Cheryl. Cheryl ke Nadine. Nadine ke Polani. Bener? Saksikan dulu aja deh, nanti kita lanjut lagi aja selingannya ya. Karena tadi udah, berarti kita udah tahu kan kalau misalnya ya kita bakal ngapain aja nih di sini. Terus kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum itu, karena kita sudah kenalan, sekarang kita udah merasa nyaman belum antara satu sama lain ya. Apakah sudah bisa percaya sama teman-temannya nanti untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya? Kalau dari kamu berapa persen yakin antara dengan teman-temannya gitu di kelompok? Aku loh, teman kamu boleh tahu nggak? Mungkin saya emang tipe yang Mungkin nanti setelah kita cerita-cerita kepercayaannya bisa menambah, oke? Lalu selanjutnya kepercayaan ke teman-teman berapa ini? 70. 70. Wah, udah cukup tinggi ya. Kenapa tuh 70, boleh tahu nggak? Aku boleh tahu nggak? Karena mungkin Aku udah deket sama mereka. Udah saling kenal lebih dulu ya. iya. Lalu selanjutnya kepercayaannya kira-kira berapa ke teman-temannya? Aku sih kayaknya 50%. 50%. Kenapa tuh, boleh tahu, Ibu? Sering gitu aja kayaknya nanti gimana ya? Ya pokoknya pasti dapet jangan mulu. Nah, masih bercanda terus. Lalu selanjutnya Mungkin 90. 90. Ih, tinggi banget. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena 10-nya ya lihat dia. Oh, di atas meja.
Oke. Lalu selanjutnya Mungkin kalau aku 70. 70 udah cukup tinggi. Boleh tahu nggak kenapa nih 70? 30% lagi? Karena belum deket banget berolok. Ya boleh. Lalu selanjutnya Mungkin kalau aku masih 70 juga sama. kenapa sama juga? Oke. Terakhir berapa persen nih? Kayaknya sih 60, soalnya aku udah kayak merasa nyaman aja gitu. Udah mulai nyaman. Berarti karena kita di sini udah saling nyaman, udah kenal kan ya satu sama lain. Jadi selanjutnya mungkin kita akan ngebahas mengenai bermain peran pada psikodrama. Untuk pembagiannya ada 8 orang, termasuk saya sebagai guru BK nantinya di sana. Lalu juga nanti ada perannya itu ada yang namanya Nara sebagai pemeran utama, lalu ada sahabatnya bernama Dina, lalu nanti karena overthinking kan pasti ada suara-suara nih dari pikiran kita, ada 3 suara mengenai overthinking itu, mungkin satu-satu bisa diambil nanti perannya, nanti juga ada peran ibu dan terakhir ada peran Nara di masa depannya. Jadi boleh dipilih satu-satu mungkin. Kalau dari pemeran utama dulu paling ya, pemeran utama itu yang pertama Nara, berarti siapa yang mau jadi Nara nih kira-kira? Oh mau? Boleh. Ya boleh. Berarti Naranya sudah ada. Lalu yang berperan sebagai Dina, siapa yang mau jadi Dina? Sahabatnya, sahabatnya Nara. Oke. Berarti selanjutnya suara satu overthinkingnya siapa kira-kira yang mau? Oke. Kalau suara dua? Saya dua. Oke. Suara tiganya? Lalu pemeran Nara di masa depan ya siapa? Oke, berarti sebagai ibunya mau? Ya boleh. Oke, jadi mungkin nanti untuk bermain perannya ibu jelaskan sedikit mengenai overthinking mengenai masa depan, yang dimana nanti Naranya itu dia sedang mengalami stres berat awalnya karena pembelajaran di sekolah tuh susah banget dan dia tuh jadinya overthinking gitu. Dia kedepannya mau jadi apa ya kalau misalnya di SMA aja dia masih sulit nih untuk mempelajari pelajarannya. Nah, jadi dia kayak bingung gimana ya nanti masa depannya, bisa nggak ya, mau jadi apa ya, itu tuh jadi selalu ada terlintas di pikirannya sehingga dia tuh mau belajar aja jadi susah fokusnya gitu, mengganggu kesehariannya dia. Jadi mungkin tentang itu aja, nanti kita bisa langsung bermain peran mungkin ya. Oke, kita langsung mulai aja mungkin. Bermain peran psikodrama mengenai overthinking. Untuk cerita kali ini adalah Nara, yaitu seorang pelajar yang sedang mengalami overthinking mengenai masa depannya. Dia itu selalu merasa kesulitan untuk fokus, takut untuk tidak bisa melaluinya, dan banyak suara di kepala yang membuat ia selalu gelisah. Materinya susah banget. Kalau ulangan besok gagal gimana? Kuliah aku gimana? Masa depan aku gimana? Kamu harus sempurna, Nar. Kalau kamu gagal dikit aja, hancur hasil kamu. Teman-teman kamu pasti bilang kamu bodoh kalau yang jelek. Kamu bakal gagal kuliah, gagal kerja, semua berantakan. Berhenti, kepala aku rame banget sih. Aku gak bisa fokus, aku gak bisa belajar. Ketika Nara sedang stres dengan overthinkingnya, ibu Nara datang ke kamar Nara dan menasihati Nara agar Nara terus fokus untuk belajar dan membuat Nara semakin pusing dan terbebani. Kamu sudah apa, Nak? Lagi belajar, Bu. Kamu harus lebih serius ya, Nak. Ini penting untuk masa depanmu. Karena hal tersebut terjadi, suara di kepala Nara semakin berisik. Kan mereka kecewa padamu. Kamu tidak cukup baik. Masa depanmu akan gelap. Karena overthinking Nara membuat Nara sulit fokus, Nara menceritakan apa yang ia rasakan kepada sahabatnya. Nah,
Kamu kenapa? Kok kayak gemetaran gitu? Aku takut, Din. Aku nggak bisa belajar. Suaranya tuh banyak. Aku takut gagal. Aku takut semua orang kecewa. Nah, kamu harus ke guru BK. Kamu gak boleh nanggung ini sendirian. Nara pun pergi mendatangi ruang BK untuk berkonsultasi dengan guru BK mengenai permasalahannya. Assalamualaikum. Hai Nara, ayo angkat buku. Silahkan duduk. Boleh silahkan duduk. Oke, Nara datang ke Ibu hari ini pasti ada yang ingin diceritakan ya. Apakah Nara ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu, dapat dilihat dari muka Nara, sebenarnya Nara sedang berpikiran ya. Iya, Bu, saya lagi banyak pressure banget akhir-akhir ini. Saya takut kesehatan saya takut saya gagal, dan saya tuh takut ngecewain orang-orang di sekitar saya. Apalagi diperburuk sama banyak banget bisikan-bisikan di kepala saya yang gak berhenti-berhenti, Bu. Oh, Ibu ngerti sekali apa yang kamu rasakan. Karena berarti kalau Ibu boleh tahu, Nara sekarang sedang dalam pikiran mengenai masa depan Nara ya, mau seperti apa. Nah, mungkin nanti Ibu akan mencoba membantu Nara melalui teknik dari psikodrama ya Nara. Nanti kita akan coba beberapa teknik yang akan kita lakukan sama. Sama Nara setuju? Teknik yang digunakan dalam psikodrama kali ini adalah teknik role reversal, yang dimana teknik ini adalah anak memahami cara berpikir, lalu juga perasaan dan harapan orang tua terhadap dirinya sendiri. Nah, anak juga berpikir untuk menyadari bahwa sikap orang tua yang terasa menekan ia itu seringkali berasal dari rasa sayangnya dan rasa khawatir yang dialami oleh orang tua agar anaknya memiliki masa depan yang baik. Apa didikan aku salah ya? Padahal bukan begitu maksudku. Aku ingin yang terbaik untuk anakku. Dengan teknik role reversal ini membuat anak itu dapat lebih memahami kondisi orang tuanya, perasaan orang tuanya, dan juga apa yang dipikirkan orang tuanya. Jadi apabila saat dinasehati kembali, ia bukan merasa tertekan atau terbebani, tetapi ia merasa disayang oleh orang tuanya. Kemudian teknik kedua yang digunakan adalah teknik double, di mana teknik double ini adalah teknik yang menampilkan suara halus atau suara hati yang mewakili pikiran dan perasaan terdalam individu. Dalam psikodrama, ditunjukkan melalui Nara didukung dengan guru BK untuk dapat melawan suara-suara halus yang ada di kepalanya. Aku gak bisa, suaranya terlalu keras. Aku takut. Ayo Nara, semangat. Kamu harus bisa menghembuskan suara-suara itu agar semua pikiran kamu bisa tenang. Dan terakhir, teknik yang digunakan pada psikodrama kali ini adalah teknik cermin, yang dimana teknik ini individu dapat melihat ataupun mendengar kembali dirinya sendiri melalui peran orang lain. Nah, pada video akan ditunjukkan bahwa Nara akan dapat bisa berbicara dengan dirinya yang di masa depan yang telah sukses dan mencapai keinginannya. Hai Nara, aku adalah Nara dari masa depan. Aku udah berhasil loh, tapi bukan karena sempurna, tapi karena aku berani mencoba. Benarkah aku bisa melalui ini? Benar, karena kamu tidak harus mencoba semuanya sekaligus, tapi kamu hanya perlu memulai. Nara, setelah dari kita melakukan teknik psikodrama, kamu jadi sudah tahu apa yang harus kamu lakukan jika ada suara-suara seperti itu. Nah, kamu juga bisa melihat pandangan orang lain seperti ibu yang tadi ternyata dia mau ngomong seperti itu bukan karena ingin menjudge kamu, tapi dia tuh ingin yang terbaik untuk kamu. Jadi mungkin untuk kedepannya opportunity itu hanya suara-suara bukan apa yang terjadi. Jadi kamu harus bisa untuk melawan itu semua agar kamu bisa
beraktivitas lagi dengan efektif ataupun sebaiknya. Terima kasih banyak Ibu. Saya udah merasa lebih ringan sekarang. Saya akan belajar untuk tidak dihantui lagi dengan pikiran-pikiran negatif. Semangat terus ya Nara. Terima kasih Ibu. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah selesai bermain peran daripada psikodrama mengenai overthinking. Nah, sebelum kita lanjut, menurut kalian nih apa sih yang kalian rasakan mengenai peran yang telah tadi kalian laksanakan? Boleh pelan-pelan? Izin menjawab. Menurut saya, perasaan yang saya alami, apalagi sebagai tokoh yang sering muncul, saya jadi merasa plong gitu karena ini kan relate. Jadi saya merasa ini bagian dari tokoh itu, jadi tersalurkan perasaan ini. Nah, jadi sebelum lanjut lagi, Ibu akan ngejelasin apa sih overthinking itu dan dampaknya dari overthinking itu apa dan juga bagaimana sih cara mengatasinya. Nah, overthinking itu mungkin pikiran kita yang terlalu berlebihan mengenai apa yang belum terjadi, ketakutan-ketakutan kita yang bisa juga kita sebabkan itu dari diri kita sendiri. Padahal kemungkinan itu mungkin saja belum terjadi. Jadi kalau kita terlalu memikirkan apa yang belum terjadi kan kita jadi ganggu keseharian kita gitu. Kita sulit fokus, kita nggak bisa buat ngejalanin sesuatu, jadinya kita hanya stuck di situ, nggak bisa berkembang lebih jauh lagi. Harusnya kita bisa mencapai sesuatu, jadinya kita nggak bisa mencapai sesuatu. Jadi dampak dari overthinking itu banyak banget, dan cara mengatasinya mungkin kalau misalnya kita ada waktu luang nih, kita habisin itu buat hal-hal yang positif, kayak baca buku ataupun menambah ilmu baru. Lalu juga kalau misalnya emang kita ada sesuatu yang nggak bisa, mungkin kita bisa lebih mempelajari, bukan malah berpikir negatif yang membuat kita menjadi overthinking yang berlebihan. Jadi mungkin itu saja dari Ibu. Menurut kalian sendiri ini kan tadi kita udah ngebahas mengenai overthinking. Nah, kalau kalian merasakan overthinking, apa sih yang akan kalian lakukan gitu? Ada yang bisa jawab? Perwakilan? Aku mau jawab lagi. Yang biasanya aku lakuin itu tuh yang tadi udah notice itu baca buku. Jadi aku sering baca buku, beli buku yang motivasi gitu yang berkaitan dengan pikiran, emosi gitu. Dan di dalam buku tersebut aku jadi tahu perspektif dari orang-orang lain. Ya, jadi membaca buku jadi salah satu cara banget nih buat ngatasin overthinking itu. Oke, mungkin itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mau datang dan menyempatkan waktu ke sini dan meluangkan waktunya padahal lagi sibuk-sibuknya ya sekolah, apalagi banyak tugasnya. Terima kasih banyak ya. Semoga nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali dan membahas lagi materi yang lain. Terima kasih banyak ya teman-teman.